Oke, udah. Terima kasih operator. Nah, sekarang waktunya kita kenalan dulu nih sama speaker kita pada pagi hari ini. Ada Kak Nadila Sylvia. Halo Kak Nadila Sylvia. Cek, cek. Halo. Kedengaran nggak suaraku? Kedengeran Kak, aman-aman. Oke. Apa kabarnya nih Kak pada Sabtu Oke. pagi ini? Ya, baik dong. Excited. Special for Wih, today. Karena berkesempatan untuk sharing bareng teman-teman di sini. wih, Masya Allah. Oh iya, kalau boleh tahu nih Kak, Kak Nadila Sylvia ini biasa dipanggil Kak Nadila atau Kak Sylvia nih? Nadila biasanya. Oke, Kak Nadila ya. Iya. Oke, Kak Nadila, aku izin bacain experience kakak dulu ya. Boleh Oke, operator silakan. di next slide? Oke guys, Kak Nadila Sylvia ini adalah salah satu technical staff at government organization. Nah, sebelumnya pernah menjadi staff of program dan finance at government organization dan project manager intern at Career Network. Nah, pasti setelah lihat experience Kak Nadila ini, teman-teman udah pada nggak sabar ya buat dengerin pemaparan materi yang tentunya bakal super insightful di pagi hari ini. Oke, kalau gitu untuk Kak Nadila, waktu dan layar dipersilahkan untuk memaparkan materi. Silakan, Kak. Oke. Aku izin share screen berarti ya dari aku ya slide-nya. Ya, silakan. Gimana? Udah tampil belum? Udah, Kak, aman. Oke, ya. Jadi sebelumnya aku pengen ucapin makasih buat teman-teman peserta yang udah hadir. Terlebih, I know today is holiday. Mungkin yang lain prefer untuk santai-santai, chill, Netflixan atau hangout bareng teman-teman. But here you are, ya, try to invest salah satu project management ini menurut aku salah satu soft skill yang banget-banget bakal berguna ke depannya, nggak cuma untuk dunia kerja, proyek kampus, ataupun tugas sekolah, tapi untuk juga kehidupan sehari-hari bisa kita terapin project management ini. Salah satu contohnya, kata orang-orang productivity di luar sana, expertnya productivity, kalau kamu punya satu goal di dalam kehidupan, pastilah ya di antara kita ini ada yang punya goal, entah itu cita-cita, atau pengen bikin good habit, atau pengen eliminate kebiasaan buruk, itu bisa jadi goal utama kita di dalam kehidupan ini. Terus next step-nya itu create a system. Jadi sistem yang dimaksud sama expertnya productivity di luar sana, maksudnya itu bikin sistem, tentuin lingkupnya, apa yang bakal kita lakuin untuk achieve goal utama kita tadi. Misalnya, kita ambil aja ya contoh berikutnya pengen turunin berat badan, misalnya 10 kilo dalam 3 bulan. Terus kita create a system, caranya kita breakdown itu goal utamanya. Mau dibikin dalam 1 bulan, di komitmennya berapa kilo bisa turunin. Terus gimana juga caranya, mau by diet kah, atau workout, atau combine keduanya. Nah, itu sistem yang dimaksud sama mereka kurang lebih sama dengan stage planning di project management. Kalau di project management, waktu kita nge-breakdown goal utama yang udah kita tetapin di initiate atau konsep di stage awal, itu namanya WBS, Work Breakdown Structure. Jadi kurang lebih seperti itulah ya contohnya. Banyak yang bisa kita manfaatkan kalau kita memang bisa gali lebih dalam project management ini. Selanjutnya ini model di drawing series nih, kelas previous episode-nya. Aku pengen make sure dulu teman-teman uh, hafal terkait ini ya. Memang sebenarnya project management itu bukan ilmu eksak, nggak harus kita hafal-hafalan aja. Kita untuk belajar project management itu, kalau aku sih semua tipsnya, kalau bisa kasih advice ke kalian, prefer untuk cari tahu fungsi suatu tugas, misalnya aspek atau body of knowledge di project management. Kenapa kita perlu mempertimbangkan aspek stakeholder management, misalnya risk management, bukan kayak hafal-hafalan kok framework ini cocoknya untuk produk seperti ini, karena project management itu terus berkembang. Kalau kalian tahu kan guideline-nya project management itu ada di PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge.
yang diterbitin sama PMI, Project Management Institute, itu juga mereka kasih revisi setiap beberapa periode sekali, bukan karena setiap periode, beberapa periode sekali sih, tapi memang mengikuti tren market. Jadi mungkin dulu project management banyak dipakai di bidang konstruksi untuk produk fisik, tapi sekarang lebih banyak digunakan untuk produk digital. Jadi mungkin kemarin-kemarin di PM Box sendiri nggak mempertimbangkan stakeholder management, tapi sekarang fokusnya ke sana. Jadi nggak apa ya, nggak baku project management itu. Itu juga mungkin yang kalian lihat di sini tahapannya mungkin beda dari yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi ada yang 4, ada yang 5, ada yang istilahnya initiate, plan, terus di sininya monitoring and evaluating gitu. Terus di sini close, ada yang 4 begini doang nggak pakai close, ada yang 5. Tapi main idea-nya tuh always same, selalu sama. Dari tahap awal kita nge-konsep dulu, bikin goal, terus initiate goal utamanya, terus plan dan execute. Ini kalau kata expertnya project management di luar sana itu initiate properly and plan carefully. Jadi mastermind-nya suatu project itu ada di sini, ada di tahap plan ini. Gimana caranya kita bisa make sure waktu kita execute, ntar kita bisa achieve goal yang udah kita tetapin di initiating, di konsep. Itu ada di plan. Oke. Sebelumnya, tadi sebenarnya udah sih, cuman aku pengen sedikit juga tambahin pengalaman aku background. Kalau aku sebenarnya juga bukan expertnya project management atau gimana, aku baru 1-2 tahun belakang ini kenal project management secara teoritis, tapi ya aku punya pengalaman lebih dari 4 sampai 5 tahun handle suatu project itu di luar project yang kayak kampus. Waktu di kampus aku memang udah doyan banget gitu ya, join-join, bantu-bantu handle project di kampus. Terus di akhir studi aku juga aku udah mulai dapat kerjaan, bantu-bantu di kerjaan pemerintahan, cuman posisinya bukan bukan apa ya, bukan yang kayak pekerja tetap. Jadi based on project. Kalau ada project mereka buka loker, aku apply gitu, aku doyan. Cuman kebanyakan memang project yang aku handle itu public event, ada sempat beberapa kali IT, itu sekitar 2 kali, dan yang terakhir dapat kesempatan untuk handle project IT waktu internship di Carnegie Network ya. So, mungkin materi yang bakal aku share ke kalian hari ini nggak terlalu teoritis dan gimana, karena memang fokus aku pengen make sure kalau kalian bisa apply apa yang kita pelajarin ini untuk project yang bakal kalian handle ke depannya. Nanti juga bakal ada exercise sedikit-sedikit setelah di tengah-tengah penyampaian materi, dan aku pengennya kita santai aja, discuss aja. Itu tadi, aku nggak terlalu berpengalaman di project management yang expertnya gimana gimana, cuman aku punya pengalaman handle project, jadi kalian bisa gali itu lebih dalam ke aku. Mungkin ada beberapa yang aku lupa sampein di materi ini, jadi aku bakal senang kalau bisa diskusi, kalau kalian bisa gali lebih dalam lah, tanya-tanya aja, ntar aku bantu sambil jawab di pertanyaan juga, aku sambil buka chat gitu ya. Oke. Jadi tadi aku sempat mention salah satu tips belajar project management kalau memang kalian tertarik untuk memperdalam ini, itu kalau bisa jangan cuma sekedar hafal-hafalan, cari maknanya, why-nya, kenapa kita perlu pakai framework ini untuk misalnya develop produk apa misalnya, terus kenapa kita perlu mempertimbangkan aspek A, B, C, D dalam handle suatu project. Nah, di planning sendiri, aku pengen jabarin gimana caranya kita bisa tahap stage planning ini ya. Itu apa yang bakal kita dapat, why-nya, kenapa kita perlu stage planning. Jadi setelah di stage planning-nya sendiri, gunanya itu kita untuk menjawab 3 main question. Yang pertama, what are we gonna do? Apa yang bakal kita lakuin? Itu kita bikin action plan, apa yang harus kita lakuin di tahap execute nantinya. Terus yang kedua, how are we gonna do it? Gimana caranya kita ngelakuin? Gimana kita bisa nge-achieve goal utama yang bakal kita achieve udah kita tentuin di stage initial atau di konsep. Terus yang ketiga, gimana caranya kita tahu kalau project kita itu udah kelar, nggak cuman selesai, tapi secara proper dan effectively. Jadi harapannya di akhir diskusi ini, nanti di akhir sesi ini, kita bakal bisa nerapin ini. Jadi setiap tahapan planning, kita harus udah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, 3 pertanyaan utama. Oke, so langsung aja kita mulai ke
yang step pertama ya. Jadi yang tahap pertama banget di planning yang harus kita lakuin itu adalah menentukan apa yang harus kita lakuin. What are we gonna do? Gitu. This aspects of the project management process, maksudnya stage setelah initiate ya konsep itu kan planning. Kita harus kuncinya plan itu setting your team up for success. Jadi kita menentukan execute-nya ini tadi kayak yang sempat aku mention ya, gimana caranya kita buat bisa memanage resource kita dan sebagainya supaya kita bisa achieve goal utama yang udah kita buat di konsep atau di stage awal di initiate. Terus tahap pertama apa aja, gimana aja caranya kita nentuin apa yang bakal kita lakuin. Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, scope of the project. Kalau kalian tahu, scope itu kan kayak model teleskop gitu ya. Tujuannya untuk untuk melihat suatu objek itu jadi lebih jelas. Terus kita mengeliminasi objek-objek yang nggak perlu di kiri kanan. Nah, itu juga artinya scope di sini. Untuk menjelaskan apa yang bakal kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan ketika kita handle project ini. Terus project estimation. Project estimation ini ya waktunya estimasi project. Misalnya aja tadi lah contohnya kayak mau nurunin berat badan misalnya dalam 3 bulan 10 kilo. Nah, project estimation ini berarti 3 bulan. Terus overall workflow and steps. Overall workflow ini kan langkah-langkah stepnya, action plan-nya. Pertama, apa dulu yang mau kamu lakuin. Terus yang kedua, apa. Ketiga, apa. Next gimana. Ntar kita bakal langsung praktikin ya gimana cara bikinnya. Individual roles and responsibilities juga ini pembagian role ya. Jadi kalau misalnya di acara-acara public event, misalnya pasti ada kepanitiaan, itu kita bagi-bagi tugas, kamu jadi ini, desainnya kamu jadi ini. Nah, itu pembagian role ini pasti penting juga di project. Terus project milestones. Ini tadi model dari hasil dari WBS, itu kita nge-breakdown goal, kita pengennya misalnya estimasinya dalam 3 bulan, terus di 1 bulan kita berani komitmen achieve-nya sudah sampai mana, di 2 bulan sudah sampai mana, di 3 bulan sudah sampai mana, itu milestones-nya. Terus approval proses ini sometimes itu model kita bikin proposal buat disetujuin oleh stakeholder, misalnya di perusahaan bisa jadi stakeholdernya pihak manajemen atau eksekutif yang menyetujui proyek kamu, atau bisa juga misalnya kalau di tugas-tugas kampus, anggaplah kita bikin acara di kampus, biasanya kan izinnya ke pihak kampus, ke dekan atau sebagainya buat dapat approve proses. Terus how to work with the stakeholders to ensure the project is delivered on time and within budget. Ini penting banget juga. Jadi kamu nggak cuma sekedar tahu siapa stakeholders kamu, tapi harus tahu gimana cara kerjanya. Salah satu contohnya aja ya di pengalaman aku dulu pernah waktu kegiatan kampus, kita bikin acara, pendanaannya dari pihak kampus, terus bikin proposal, di-approve sama pihak kampus juga, tapi kan kita tahu nih, dananya nggak bisa langsung cair, budgetnya nggak bisa langsung diturunin. So, supaya kita keep ini supaya tetap ya nggak molor waktunya dari nggak keluar dari deadline acara kita coba cari backup sponsor di luar dulu buat yang handle supaya kita tetap bisa jalanin project kita. Bayangin kalau misalnya waktu itu aku sama teman-teman aku nggak tahu nih kalau ya udah kita tunggu aja kapan kapan budget dari kampus cair, otomatis kita bakal kolor waktunya di luar deadline. Itulah salah satu contoh kenapa kita perlu tahu cara kerja dengan stakeholder gitu, untuk menjamin project kita bakal selesai dengan waktu yang tepat dan juga nggak over budget gitu. Nah, so this is itu yang aku pengen teman-teman coba list down hal apa yang perlu kamu lakuin untuk achieve your own goal. Jadi goalnya nggak usah yang ribet-ribet juga nggak apa-apa sih, tapi terserah teman-teman lah di sini pengen bikin project apa, tentuin projectnya, terus bikin list down-nya hal apa, tahap planningnya bisa teman-teman sesuaiin sama yang ini ya, yang slide sebelumnya tadi. Sorry. Nah,
sama yang ini tadi kayak bentar. Kelihatan nggak masih screen-nya? Kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Masih Kak, aman. Oke. Ini bisa kalian sesuaiin sama ini, atau bisa ya teman-teman sesuaiin sama project teman-teman sendiri lah. Karena itu tadi kayak yang sempat aku mention di awal, project management itu suatu approach sebenarnya, pendekatan yang nggak mesti baku teoritisnya kita gunain, misalnya tahapnya begini harus kita gunain semua, enggak juga. Jadi teman-teman bebas, dan tujuannya aku pengen langsung bikin kita sambil exercise bareng supaya teman-teman bisa ngerasain langsung waktu nge-planning, ketemu masalah, nah langsung kita diskusin di sini aja. Langsung boleh tanya, dan juga harapan aku sih nanti bisa ada salah satu volunteer untuk coba present hasil planning awal waktu nentuin apa yang bakal kita lakuin ini. Mungkin sekitar 5 menit cukup ya, bisa kalian tulis di kertas atau mungkin misalnya catat di handphone, sambil catat di handphone juga bisa. Aku juga sambil bikin sih di sebentar ya. Mungkin kalau ada yang buka by laptop terus biasa pakai Figma, aku coba share linknya sebentar ya. Bisa bareng aku sambil edit di Figma juga. Nah, ini dia. Jadi yang lain tolong sambil kerjain project kalian masing-masing ya. Cuman kalau memang ada yang berhalangan, misalnya nggak bisa sambil apa namanya nih, nulis atau apa, bisa sih bareng-bareng aku kita kerjain di sini. Misalnya ini scope of the project-nya. Yang pertama aku pengen nentuin scope of the project aku sih, karena ini waktu liburan nggak pengen bikin project yang ribet-ribet. Aku ambil contoh, misalnya project aku liburan ya. Jadi goals aku tujuannya pengen liburan. Aku bikin scope-nya udah, aku tentuin lokasinya ke Barcelona misalnya. Terus anggota teman-temannya juga, partnernya yang udah aku batasin itu bareng rekan kerja. Nah, nih kira-kira scope-nya bikin, kalian bisa bikin sesuai kreasi kalian, dan nanti kalau misalnya ketemu satu problem atau bingung, langsung aja kita coba discuss di chat. Anyway, Kak Nadila Sylvia, maaf, ini link Ya, Figma-nya masih perlu izin, Kak. oh perlu izin ya? Iya. Bentar. Oke, aku coba ya. Wait, aku ubah izinnya tadi emang belum di ini. Oke, Kak. Nah, kalau yang kedua ini gimana? Oke, wait ya, Kak. Ya, gimana?
Udah pada bisa? Udah ya kayaknya. Udah, Kak. Oke, lanjut lagi. Kalau ada yang mau nambahin, silakan ya. Terus misalnya apa tadi? Project estimation. Aku bikin 1 minggu deh. Terus kalau bisa ininya detail ya. Jadi bukan cuman estimasi estimasi kayak durasinya, tapi juga ke tanggalnya. Udah kalian tentuin. Misalnya aku nentuin, ntar aku lihat tanggal dari minggu depan deh, 19 sampai 25. 19 sampai 25. Terus untuk ini workflow, steps langkah-langkahnya. Intinya kalau liburan sih harusnya nggak ribet ya. Paling pertama telepon teman pastinya. Yang mau diajak maksudnya. Kita ask permission, minta izinnya mau nggak ikut join trip kita. Terus budgeting pastinya. Terus apa lagi ya next stepnya? Habis budgeting, pembagian tugas sih mungkin ya. Bagian tugas siapa yang beli tiket, yang nyiapin itinerary-nya, day one mau kemana, day two kemana, cari hotel, cari turis lokal misalnya karena kita nggak bisa bahasa Spanish kan di Barcelona. Ya pokoknya ini tahapan eh, langkah-langkah yang perlu kita lakuin next-nya untuk di-execute di sini di workflow and steps. Terus apalagi individual roles ya ini tadi sih pembagian tugas. Misalnya aku ajak teman aku rekan kerja anggaplah ada 5 orang, siapa ya namanya. Hmm, ini ada yang edit nih kayaknya. Tunggu, tunggu, tunggu. Biar aku back dulu. Nah, teman tadi apa tadi? Budgeting ya. Terus waktunya pembagian tugas. Pembagian tugas, misalnya tadi aku punya teman 5 orang. Yang pertama, dia cari tiket pesawat. Terus, siapa ya namanya? Cari tour guide lokal. Terus, siapa lagi? Cari penginapan. Ini udah berapa orang? Satu, dua, tiga. Kan sama aku 4, berarti satu lagi ceritanya. Eh, Cari tempat yang mau dikunjungi. Ya, ini bagi-bagi tugas yang biasa lah. Terus, next-nya project milestones. Nah, project milestones ini kita nentuin tahap awal kita mau achieve apa, tahap 2 sudah sampai mana, tahap 3 udah sampai mana, itu yang bakal kita buat roadmap-nya di project milestone. Misalnya ini kan tadi keberangkatan ceritanya liburnya 19 sampai 25, jadi milestone-nya harusnya nggak ribet sih karena liburnya paling bantet. Aku di tanggal maksimal tanggal 18 itu misalnya urusan paspor sama visa udah kelar. Milestone-nya itu sih. Karena proyek aku kan nggak ribet-ribet banget nih, kalian sesuaiin lagi sama proyek yang kalian bikin. Dan approval proses ini paling kalau untuk proyek aku contohnya
minta izin ke atasan untuk cuti liburan misalnya gitu, sama rekan-rekan kerja yang lain. Nah, kalau how to build stakeholders dan project ini ya nggak terlalu perlu sih. Mungkin bisa jadi aku perlu ini karena misalnya aku pakai pakai apa ya, pihak ketiga untuk liburannya. Jadi model paketan gitu tour guide-nya. Aku harus tahu cara kerja dia gimana caranya supaya aku bisa mendeliver apa yang teman-teman aku juga rekan-rekan kerja aku ini kan yang aku ajak buat liburan kesampaian apa tujuan kita masing-masing liburan. Tapi kalau misalnya ceritanya di sini aku pakai tour guide lokal ya nggak perlu sih waktu itu dia project management. Sekali lagi aku ingatin nggak dia nggak baku banget. Jadi disesuaikan sama project kalian. Bisa jadi misalnya di Mbox sendiri kalian perlu mempertimbangkan aspek A, B, C, D di setiap project. Tapi project kalian nggak secomplicated itu, kalian nggak perlu mempertimbangkan semua aspek itu bisa. Terus misalnya di dalam project kalian harus melewati beberapa stage. Tapi karena project kalian udah kayak tahunan biasa, jadi kalian misalnya nggak perlu lagi tahap awal initiative konsep karena konsepnya sudah ada dari awal, jadi langsung loncat ke plan dan sebagainya itu bisa bisa aja terjadi gitu. Nah, aku balik ke slide tadi kali ya. Jadi gimana teman-teman, ada nggak yang bikin projectnya sendiri di sini coret-coret? Dari tadi nggak ada yang nanya. Nah, siapa nih? Farides, coba bisa nggak bantu present biar kita sama-sama evaluate di sini bareng. Oke, makasih Kak untuk kesempatannya. Izin menyampaikan terkait dengan gambaran. Jadi tadi tahap pertama scope of the project ini misalnya kita buat kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan. Terus project estimasinya dari bulan Februari sampai April. Untuk tanggal spesifiknya 6 Februari sampai 8 April. Terus overall workflow and steps-nya itu kita pertama meng-create panitia, open recruitment, terus juga pembagian sisi, terus juga job desk, terus kita juga cari tempat untuk pembagiannya, penyalurannya, terus juga tadi ya individual roles-nya ini lebih ke siapa koordinatornya, terus juga siapa yang megang job desk masing-masing, terus juga project milestone-nya step per step ya, jadi lebih ke survei lokasi, terus juga hubungin pihak yang bersangkutan, pihak yang ingin diajak bersama, terus juga menghubungi sponsor, terus juga approval proses dan juga how to work-nya ya, jadi make sure lagi untuk berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Oke, good, bagus. Benar Pak, udah udah cukup apa ya, keren lah detail. Tinggal mungkin untuk next tugas project kalian di sini ya tinggal di spesifikin aja lagi ya setiap tahap-tahap itu. Tapi secara keseluruhan udah dapet sama kurang lebih kayak yang aku bikinin di tadi ya di contoh waktu di Figma. Next, ada lagi nggak yang mau jadi volunteer buat kita evaluate bareng? Tadi siapa ya? Kalau nggak salah ada deh yang udah bikin juga contohnya. Dimas ya? Ada Kak. Iya. Oke. Dimas share dong apa yang udah kamu bikin. Oke, baik Kak. Jadi untuk yang saya bikin ini skopnya ini adalah PKM. Jadi karena masa-masa ini atau bulan-bulan ini lagi gencar-gencarnya untuk project PKM. Lalu project estimation-nya dari universitas saya adalah 3 Maret 2023, which is kurang lebih 2 minggu lagi. Lalu untuk overall workflow-nya and step-nya, yang pertama discuss about them, and then discuss solution-nya. Tapi sebelum itu, saya harus mencari tim terlebih dahulu, Kak. Mencari tim terlebih dahulu, lalu discuss tema yang akan dibuat seperti apa, lalu discuss
terkait dengan permasalahan yang lagi marak seperti apa, lalu discuss juga solusinya terkait dengan permasalahan tadi seperti apa. Lalu untuk individual roles-nya, jadi di setiap tim pasti ada beberapa anggota. Nah, kita bagi, kamu mencari data terkait variabel A, kemudian mencari variabel terkait dengan variabel Y, lalu juga mencari tentang contoh LKTI pada tahun lalu itu seperti apa sih yang juara, atau LKTI yang baik itu seperti apa. Lalu untuk project milestone-nya sendiri ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tanggal 20. Kita akan berdiskusi menentukan temanya sudah seperti apa, kemudian datanya seperti apa, solusinya seperti apa. Lalu untuk tahapan yang kedua, kita mulai execution terkait dengan pengerjaan PKM-nya seperti apa, dibagi dari latar belakang, kemudian gagasan yang akan diberikan seperti apa. Lalu untuk tahapan kedua ini juga kita akan berkoordinasi secara langsung dengan dosen pembimbing. Jadi untuk tahapan kedua seperti itu, lalu di tahapan ketiga kita mengerjakan revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing tadi. Lalu untuk approval processesnya ini kita bimbingan proposalnya ke dosen pembimbing, dan juga jika ada revisi maka kita akan revisi. Lalu untuk how to work with stakeholder, kita mengetahui regulasi seperti apa sih kira-kira yang fakultas ini akan bisa memberikan pendanaan terkait PKM kita. Untuk project manajemen saya seperti itu, Kak, kurang lebih. Oke, good job Mas, keren. Sedikit masukan sih mungkin kalau untuk, tapi mungkin kamu udah tahu ya siapa timnya, cuman sedikit tambah lagi, kalau mau masukin anggota tim itu bisa kita tentuin di scope-nya tadi, kayak yang sempat aku contohin waktu aku bikin di Figma, kan aku sudah nentuin scope-nya nih, tim aku pengen ajak rekan kerja. Begitu juga misalnya kita pengen bikin public event untuk nentuin yang hadir siapa aja. Nah, itu juga bagian dari scope. Itu kita detailkan di scope-nya lagi. Well done, Randy, Mas. Kita lanjut lagi ya, next. Kalau gitu, ke selanjutnya. Tadi kita sudah tahu nih, apa yang harus kita lakuin untuk handle project kita. Terus kita cari tahu lagi, the second question is how are we gonna do it? Gimana caranya kita ngelakuin tadi? Kalau di awal mungkin contoh berikutnya tadi kan mau nurunin berat badan dalam 3 bulan untuk 10 kilo. Gimana cara ngelakuinnya? Entah mau by diet atau workout atau combine keduanya. Nah, itu caranya kan, cara dia buat achieve goal utamanya dia. Nah, di sini juga kita bakal ngelakuin itu, menentukan apa yang perlu kita lakuin untuk achieve our goal gitu masing-masing, sesuai project yang kita handle masing-masing ya. Jadi kalau kata expertnya project management di luar sana itu, kalau you wanna get your projects completed on time and on budget, getting the right people onto the right projects at the right time, itu key-nya di planning project management, yaitu resource planning. Resource itu seperti yang kalian ketahui ada 3 ya, ada material, itu alat dan bahan yang bakal ngebantu kita untuk handle suatu project. Terus yang pastinya ada SDM, sumber daya manusia, dan yang ketiga itu budget. Terus gimana caranya kita bisa menempatkan orang yang tepat untuk project yang tepat dengan waktu yang tepat. Caranya kita resource planning. Jadi kenapa kita perlu resource planning? Karena resource itu terbatas, alat dan bahan itu terbatas, SDM itu terbatas. Itu kita harus manage sebaik mungkin ya. Misalnya aja nih, orangnya ada berapa, SDM-nya ada berapa, misalnya ada 10, terus alat dan bahannya untuk project misalnya ada, kita perlu alat dan bahan penunjang komputer dan laptop. Itu nggak sampai 10, otomatis kita harus manage tuh siapa yang perlu pegang komputer, siapa yang perlu pegang laptop. Ya, contoh basicnya begitu lah ya kan. Terus itu gimana caranya kita bisa nge-planning resource to make sure kalau memang project kita ini butuh resource-nya apa aja, itu kita perlu nge-track ini. Pertama, what resource you have gitu. Punya resource-nya apa, SDM-nya, kayak tadi SDM-nya ada berapa punyanya, terus alat dan material punya berapa, kalau misalnya budget punyanya berapa. Terus juga kalian mesti tahu yang kedua itu skill mereka. Jadi skill dari setiap
resource ini dari SDM itu penting banget kita list, nggak cuman nggak cuman skill yang mereka tawarkan. Kadang kan kalau kita misalnya open open job, misalnya siapa nih yang mau apply, mereka nawarkannya, aku pinter desain, aku pinter ini. Tapi kita juga mesti tahu di samping itu mereka bisa apa. Siapa tahu kita butuh skill lain dari dia gitu untuk bantu project kita. Terus what resource your project need itu kayak eh, apa ya, project kita sometimes misalnya nih contohnya aja nggak butuh desain tapi ada orang yang nawarin butuh desain, kan nggak sweet ya sama project kita, apa yang kita butuhin sama apa yang tersedia, jadi kita sesuaiin lagi sama itu tadi, dia kenapa kita pentingnya ngelis skill-skill dari SDM tadi, nggak yang cuman mereka tawarin tapi juga di sampingnya tuh mereka bisanya skillnya apa. Terus ini kebetulan aku ngambil dari website juga sih, which projects to resource are currently working on. Ini modelan kayak apa ya? Sebenarnya kalau kalian tahu di bawah paling bawah itu kan ada project nih, project, kumpulan project itu ada namanya program, kumpulan program-program itu ada namanya portofolio. Nah, jadi maksudnya dia which projects your resource are currently working on ini, posisi project manager yang di program itu harus bisa nge-handle, nge-planning resource-nya ini kemana aja untuk handle project yang di bawah-bawahnya. Itu tadi. Oke, next lagi exercise ini nggak sulit banget sih kok. Kalian tadi udah bagus banget waktu di tahap awal, aku lihat kalian bisa spesifikin detail-detail yang udah sebelumnya, sama di sini juga kita bakal coba latihan resource planning tadi dari yang ini ngelis. Jadi mungkin kalian sudah sempat kok, sebenarnya sudah sempat ini ya, kayak kalian tahu lah tentang siapa yang mau dibagi-bagi job desk-nya, kita sudah tahu skill-skillnya dia, terus kita tahu jumlah anggotanya berapa. Nah itu coba kalian list lagi di sini. Sambil kerjain di Figma juga. Atau ada nggak sih di sini teman-teman yang sudah ngerjain di Figma-nya tadi? Boleh, mungkin teman-teman yang udah ngerjain bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Ini kalau di Figma masih kosong ya. Jadi mungkin yang lain bisa sambil tulis di kertas atau di handphone, silakan. Aku coba sambil contohin di sini juga ya. Misalnya ini tadi kan resource apa yang, karena tadi project aku santai banget sih, liburan, jadi ya resource-nya SDM-nya paling rekan kerja, terus budget doang, terus their skills ya mereka nggak butuh skill apa-apa sih, kebetulan project aku semua orang bisa ngelakuin, tinggal googling doang. Aku loncat ke what source your project needs juga sebenarnya terlalu nggak terlalu butuh ya resource project, cuman coba aku bikin contohnya. Karena project aku misalnya aku butuh orang yang bisa bantu urus visa misalnya sama paspor, karena ceritanya kan mau liburan. Terus apalagi tuh orang yang bisa negosiasi kali ya, buat tawar-tawar harga. Terus ini kalau aku lebih ke skill-skillnya aja sih butuh, karena nggak terlalu butuh alat material. Oh, perlu koper, ceritanya material kan termasuk alat yang banget untuk menunjang aku liburan di project aku. Ya karena project aku terlalu simpel, jadinya nggak terlalu ini sih untuk project planningnya. So simple. Kalau teman-teman sendiri dari tadi yang siapa tadi ya yang sudah ada bikin, Farida sama Dimas ya?
Gimana? Udah bikin belum? Ini ada yang raise hand, Kak. Oh, siapa itu? Kak Nafta. Boleh Oke, silakan, Kak. silakan. Oke Kak, halo Kak. Nah mungkin Nafsa mau coba jelasin gimana sih planning dari research-nya itu sendiri. Ini project kayak pengabdian masyarakat ke anak SMA untuk tentang kesehatan mental gitu. Nah pertama apa sih sumber daya yang udah saya miliki. Nah, jadi karena pengabdian masyarakat ini rencananya akan dilakukan bersama teman-teman satu departemen pengabdian masyarakat. Jadi Nafta pertama tuh udah punya rekan kerja atau teman-teman yang akan melaksanakan proyek ini. Nah, juga kebetulan kami juga udah punya budget yang mana itu tuh juga udah bagian dari proker kami dan juga itu udah ada dananya. Nah, kemudian yang kedua, skill-skill apa aja sih yang telah dimiliki sama rekan-rekan Nafta? Nah, skill-skillnya itu pertama udah ada yang bisa public speaking, mungkin juga udah ada yang punya knowledge soal mental health dan juga ada yang bisa PR kayak menghubungkan nanti kan menghubungkan pihak-pihak mitra itu bagaimana udah ada yang bisa. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira resource apa sih yang dibutuhkan pada proyek pengabdian masyarakat di SMA ini? Nah, pertama mungkin kami butuh orang yang punya kenalan nih atau yang bisa bernegosiasi atau bisa menghubungkan pihak sekolah untuk mensosialisasikan gimana sih proyek kami nanti ke depannya yang akan dilaksanakan. Terus juga mungkin kami butuh alat-alat seperti mikrofon, juga butuh mungkin buku untuk sosialisasi dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, apa sih proyek yang telah dilakukan rekan-rekan kerja Nafta sebelumnya atau yang biasanya mereka lakukan sebelumnya. Nah, itu kan kebetulan karena kami dalam satu departemen pengabdian masyarakat, jadi biasanya proyek-proyek yang udah mereka lakuin itu udah apa ya, sejalan dengan pengabdian masyarakat yang mana ada yang udah pernah sosialisasi tentang reproduksi di remaja SMP, terus misalnya ada yang udah bisa desain untuk bantu-bantu publikasi, mungkin ada juga yang udah biasa PR untuk menghubungkan pihak-pihak mitra. Nah, kira-kira seperti itu, Kak. Oke, good job. Well done, keren. Udah dapat banget ya, udah teraplikasikan tadi apa yang kita bahas sebelumnya. Terus, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau coba lagi nggak? Aku sih nggak ada komentar nih, sama Nanta keren banget, udah bagus. Oke, Silakan untuk Kak Nafesya boleh disampaikan. oh ya, ada lagi ya, Nafisa. Ya, silakan. Oke Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya coba memaparkan hasil contoh proyek yang saya buat. Proyeknya itu yaitu acara untuk mengunjungi kedutaan Mesir, jadi salah satu departemen untuk mengunjungi kedutaan Mesir. Kemudian ada available resource-nya, mungkin sama seperti Kak Nafta sebelumnya, jadi itu merupakan satu departemen, jadi ada 8 SDM, dan juga udah ada budget yang sudah ditentukan dari awal. Kemudian dari dari skill-nya itu ada yang udah jago public speaking, kemudian ada yang PR, kesekretariatan, desain dan content writing, serta ada yang fluent in English gitu. Nanti bakal bisa digunakan kayak misalkan ya jago public speaking, dia bisa jadi MC, kemudian yang communication nanti bisa bakal jadi penghubung dan humas, kesekretariatan nanti bakal ngurusin TOR, desain dan content writing nanti bisa buat publikasinya, kemudian yang bisa fluent in English nanti dia bakal megang buat seperti semacam translator. Kemudian untuk resource yang dibutuhkannya mungkin ada transportasi dan akomodasi karena kita akan mengunjungi kedutaan di Mesir. Selain itu keahlian atau kemampuan dari teman-teman yang di proyek sebelumnya itu sama seperti apa yang dibutuhkan pada proyek sekarang karena departemennya itu departemen humas atau jaringan seperti itu. Oke, well done. Ini juga bagus. Gimana? Menurut kalian nggak ribet kan project management itu? Aku sendiri udah nggak ada komentar lagi, nggak ada celah lagi. Udah bagus banget kalian coba detailkan planning kalian karena ya itu sebenarnya project management itu apa ya, bahkan orang-orang yang nggak tahu
ada istilah dan ilmu project management, itu secara tidak langsung mereka pasti pernah menerapkan project management. Cuman untungnya ada approach project management yang diformulasikan di guideline-nya PMBOK, itu kita bisa mengenal lebih dalam setiap aspek-aspeknya, body of knowledge, terus ada framework-nya dan sebagainya, supaya kita bisa manfaatkan itu, kita formulasikan sendiri, sehingga next-nya kita bisa handle project itu lebih efektif. Ya, itu nanti kan bakal kita bahas ini selanjutnya, gimana caranya kita bisa selesai project itu nggak cuma sekedar selesai, tapi juga secara proper, secara benar, dan secara efektif. Oke, kalau nggak ada lagi yang ini mau volunteer, ini nggak ada lagi ya, udah ya selesai ya. Kita next aja dulu ya. Nanti juga ada bakal sesi tanya jawab kan. Wait. Oke, udah kelihatan belum slide aku? Udah, Kak. Udah full screen ya? Udah. Oke, thank you. Nah, next-nya kita bakal make sure gimana caranya tahu project kita ini nggak cuma sekedar selesai, tapi selesai secara efektif dan benar gitu. Gimana caranya? Itu biasanya kita tentuin dulu kelompok-kelompok pekerjaan mana yang bakal kita kerjain duluan. Terus yang kedua, yang kita schedulekan, ini bakal kita kerjain nanti. Kalau itu udah kelar, terus kita juga make sure memang ada pekerjaan yang penting yang harus kita kerjain untuk keberlangsungan project kita, tapi kita nggak bisa kerjain sendiri, itu kita delegate ke tim. Nah, kalau 3 ini udah kelar, biasanya udah project kita bisa kita tandai dengan selesai. Mungkin ada beberapa tambahan, tapi sebenarnya tuh nggak berpengaruh langsung terhadap project kita. Itu bisa jadi nggak usah kita lakuin, tapi kalaupun kita lakuin, memang ada waktu lebih gitu ya, itu bagus buat kita tambah-tambahin untuk mengupgrade project kita. Mungkin dia bisa menambah apa, misalnya di sini mau tambah sponsor, kan lebih bagus gitu, misalnya kita bisa dapat sponsor lebih banyak. Tapi kalau nggak dilakuin juga nggak apa-apa, misalnya sudah cukup. Jadi ini namanya skala prioritas. Jujur aku sendiri baru tahu namanya di Eisenhower Matrix ketika waktu mau bikin materi ini, tapi aku udah tahu skala ini semenjak aku sekolah. Jadi aku ingat banget dulu waktu sekolah ada aku di SMA ada pelajarnya minat dan bakat, terus guru aku tuh menjelasin skala prioritas untuk kita manage waktu. Jadi skala ini sebenarnya skala prioritas ini termasuk dengan time management. Gimana kita bisa memanage task-task atau tugas-tugas kita sesuai skala prioritas atau waktu yang kita punya. Jadi yang pertama itu adalah yang paling penting dan urgent. Itu skala pertama kita, itu yang bakal kita lakuin pertama kali. Terus yang kedua itu yang sebenarnya penting tapi nggak urgent banget. Jadi kita bisa schedulein jadwalnya, bisa kita kasih oke, ini mungkin minggu depan bisa dia harus kelar karena dia nggak urgent kan. Terus yang ketiga, dia kurang penting tapi urgent. Jadi sebenarnya urgent tapi kurang penting. Contohnya apa ya? Misalnya tiba-tiba aku disuruh sama atasan cari ya tadi sponsor tambahan misalnya. Aku disuruh pitching ya, disuruh presentasi proposal gitu ke stakeholder. Sebenarnya yang nggak penting-penting banget karena udah cukup, budgetnya udah cukup. Tapi kan kalau bisa dapat lebih, why not? Terus aku nggak bisa, aku tahu tim aku yang lain ada yang bisa juga, jadi aku delegate lagi ke lain gitu. Itu sebenarnya penting, kurang penting, tapi karena urgent, ada batas waktunya, oke kita coba delegate ke anggota tim yang lain. Itu juga pentingnya kita nge-list skill tadi ya, waktu di resource planning, supaya kita tahu, oh siapa nih yang bisa bantu kita, misalnya kita butuh sesuatu, kita butuh delegate task kita gitu. Terus less important and less urgent ya itu sebaiknya jangan dilakukan sebenarnya. Tapi kalau memang ada waktunya, ada waktu lebih, why not gitu kita lakuin kalau memang itu bisa menambah value terhadap project kita tadi. Oke, mungkin langsung coba. Ini ada
pada bisa kayaknya pakai komputer kita balik ke tadi ya, ke apa namanya, ke Figma. Aku coba bikin slide-nya di sini bisa bareng-bareng, tinggal kalian isi-isi aja. Ntar aku share. Nah, sini misalnya, atau kalian bisa sih bikin sendiri berdasarkan project kalian ya, yang tadi kalian buat buat ngelatih. Siapa tahu memang kalian butuh project itu, jadi kan bisa sekali kalian planning dari sekarang kan. Tapi kalau misalnya kalian mau coba-coba di sini di Figma juga bisa join, tinggal geser-geser aja. Coba kalian tentuin misalnya eh, menghubungi teman ini, aku masukin kategori important and urgent, aku lakuin do first karena aku butuh tahu, perlu tahu kan tadi kan aku mau pengen ngajak rekan-rekan kerja aku kan, jadi aku mesti tahu dulu tim aku siapa yang bakal aku ajak. Terus misalnya important and less urgent, ntar booking tiket pesawat ini masuk ini deh pertanyaan stadion karena masih lama ceritanya. Ini semua tergantung prioritas teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kita planningnya masih lama, ada waktu ya scheduling. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman itu sendiri itu bisa dilakuin di awal kok karena budgetnya juga sudah ada, ya udah kita lakuin di awal di do first gitu. Tapi jangan sampai juga do first-nya yang perlu kita lakukan di awal itu kebanyakan sementara resource kita nggak cukup, jadi bingung mau ngelakuin segala sesuatu dalam sekaligus gitu kan. Tuh makanya kita perlu skala prioritas tadi. Misalnya booking penginapan aku di sini deh, less important sebenarnya kan aman aja. Ini less important delegate ya, di sini aja deh. Penting tapi masih bisa di schedulein, masih bisa nanti-nanti. Sewa fotografer ini sebenarnya nggak penting nih. Cuman sekarang kan kita foto-foto aja sendiri. Udah pada pintar fotografi semua. Ya, beli kamera SLR. Ini juga sebenarnya kalau, nah ini ya tergantung teman-teman sebenarnya. Kalau penting kalau aku nih, kalau aku personal sebenarnya ini nggak penting, nggak usah dilakuin beli kamera SLR. Tapi ada yang naruh di kurang penting tapi urgent ya. Less important and urgent delegate. Ini sendiri juga harusnya itu kalian rembukin bareng teman-teman, jadi bareng tim. Jadi semua tahu hasilnya dan berdasarkan kesepakatan akhirnya oke, kita setuju di ending kita brainstorming ini ya, kita tetapin skalanya mau ditaruh yang di do first, schedule, delegate, and don't do. Terus kita tahu ini nih yang bakal kita lakuin pertama, udah kita tetapin. Ini nanti kaitannya lagi dengan milestones-nya tadi. Jadi milestones pertama ada di tanggal berapa, kita sudah harus achieve ini, menghubungi teman, udah tahu temannya siapa aja yang bakal ikutan, terus tentukan kapan berangkat, buat surat izin ke kantor, terus budgeting itu juga udah harus selesai di tahap pertama, di milestone yang pertama. Ini kalian bisa sambil tulis-tulis aja ya, kalau mau tambahin baru bisa diketik apalagi baru di drag ke sini juga bisa. Kenapa aku coba langsung exercise gini karena ya itu project management itu nggak, mungkin tadi aku sempat mention kali ya sudah nggak apa ya, bukan ilmu eksak yang harus kita hafalin. Ini untuk ini, misalnya framework ini khusus untuk produk ini, tapi kita dikatakan berhasil menerapkan project management dalam suatu project, dalam handle project, itu memang ketika kita nerapin. Jadi percuma kita hafal-hafalin teori dan sebagainya, tapi kalau kita nggak bisa nerapin, kuncinya itu gimana cara kita nerapin apa yang kita pelajarin ke project management, ke project kita, apa yang kita pelajari di project management. Dan dari tadi aku lihat sudah
teman-teman semua udah well done kok, bagus. Udah dapat semua yang coba kita bahas di awal, terus kita train, udah bisa di-applicate masing-masing dan keren-keren banget sih. By the way nih yang lain ada coba bikin skala prioritas berdasarkan project pribadinya tadi nggak? Project personalnya. Gimana nih teman-teman? Barangkali ada yang udah bikin, boleh banget buat raise hand. Kayaknya belum ada ya, Kak. Belum ada ya? Oh, ya Iya. semua asik di sini ya kayaknya geser-geser. Iya, Soalnya betul. project aku lebih asik liburan ceritanya. Males mikirin project yang ribet-ribet. By the way, kalau aku boleh tanya, ini yang drag beli kamera DSLR taruh di sini siapa ya tadi? Mau tanya alasannya aja kepo. Saya, Kak. Jadi alasan kamu taruh ini di less important and urgent delegate apa? Pengen tahu aja sih, pengen tahu. Kayak Oh, Anggap bilang tadi kan, ya masing-masing punya pertimbangan lah. ya emang kurang penting sih, Kak. Tapi kan DSR kan bisa investasi ke kedepannya gitu, Kak. Jadi Oh, dipakai buat oke. apa gitu. Bisa. Kalau mau nge-vlog sih bener ya, buat di YouTube. Oke, bagus-bagus. Kalau aku kan pertimbangannya karena ya cuma liburan ala-ala, cuma sekali doang. Kalau aku jujur aja bakal taruh ini ke dulu, nggak perlu. Karena memang target aku liburan bukan di fotografi. Tapi ya itu semua pertimbangan terkait personal gitu, keputusan masing-masing. Makanya tadi aku sempat mention juga, ini brainstorming ini memang harusnya berdasarkan keputusan tim bareng-bareng. Jadi dijelasin kenapa kita taruh ini di do first, kenapa kita taruh ini di delegate, di don't do, di uh, schedule, karena itu yang bakal kita lakuin di execute nantinya. Kita setuju, oke, ini yang bakal kita lakuin di do first. Jadi ya ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, aku balik ke slide. Oke, mungkin itu dulu exercise-nya. Tadi udah cukup keren lah, udah pada bisa semua ngedetailin planningnya, termasuk ke dalam skala prioritas tadi juga udah punya, tahulah ada alasan tersendiri itu yang perlu dipertimbangkan, itu alasannya jangan cuma sekedar taruh-taruh berdasarkan alasan personal, tapi memang harus ada alasan untuk goal utama project kita. Oke, mungkin sekian sih dari aku untuk materinya. Kalian boleh tanya-tanya habis ini, discuss lagi. Aku pengen bisa bantu apa yang masih kalian bingungkan. Pastinya mungkin masih ada beberapa hal yang kalian bingungkan. Dan ya aku nggak bosan-bosannya buat ingatin ke kalian kalau misalnya project management itu tentang keahlian, gimana caranya kalian bisa nerapin approach-nya itu sendiri, pendekatan dari project management ke project kalian gitu. Jadi exercise terus, train your mind. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Nadila atas pemaparan materinya. Seru banget sih, Kak. Ini banyak banget yang udah excited buat tanya. Padahal belum dibuka di sesi Q&A-nya. Oke, tadi kan Kak Nadila sempat mention ya, kalau misalnya yang terpenting itu jangan lupa untuk nge-breakdown goal utama dari project yang mau kita bikin gitu loh. Terus banyak banget kayak apa ya, materi-materi penting sih yang disampaikan tadi sama Kak Nadila, sampai teman-teman interaktif semua kayak gini. Oke, teman-teman, di sini mungkin udah pada nggak sabar nih, udah pada raise hand ya, buat nanya-nanya lebih lanjut mengenai pembahasan yang tadi telah disampaikan. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A.
Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget buat raise hand atau kirim pertanyaan melalui link Slido yang ada di layar atau yang udah dikirim di kolom chat. Tapi kita bakal lebih prioritasin yang raise hand ya teman-teman, biar suasananya lebih interaktif dan bisa diskusi langsung nih sama Kak Nadila, barangkali ada sekiranya jawaban-jawaban yang masih ingin dipertanyakan. Oke, yang pertama ada Kak Diparesa. Silakan untuk Kak Diparesa untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Kak Nadila, dan Kak Nadila boleh langsung menjawab pertanyaannya, Kak. Silakan. Oke Kak, halo sebelumnya saya Diparesa dari Surabaya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak. Eh, Kak Dila, saya izin bertanya, apakah di dalam planning ini sendiri itu harus benar-benar dispesifikkan Kak? Dalam artian gini, kita kan sudah nyoba mengelis kan, dalam arti mengelis apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, supaya untuk membuat acara ini itu lebih menarik atau berhasil, apakah kita itu benar-benar perlu sampai sedetail-detailnya Kak? Dalam arti eh, semisal pengemasan acaranya seperti apa, lalu targetnya itu seperti apa supaya campaign ataupun acaranya itu lebih berhasil, lebih wah ataupun lebih boom, bisa lebih FYP dan sebagainya. Itu sih Kak pertama. Lalu yang kedua itu ini ada ada hubungannya sama yang eksekusi sih. Ini kan dalam artian masih mengkonsep ya. Nah, tadi kan sudah diberikan deadline. Dalam arti misal maksimal hal ini harus dilakukan tanggal 18 contoh. Nah, itu apabila pada saat pelaksanaannya nanti itu ternyata tanggal 18 itu belum selesai atau belum lengkap, itu apakah lebih baik tetap dikumpulkan atau direvisi, lalu lalu biar direvisi atau eh, pakai deadline baru Kak? Karena terkadang saya juga sebagai apa namanya project leader itu masih bingung, bingungnya itu dalam arti saya udah pengennya deadline-nya hari ini, tapi saya lihat kok masih belum maksimal. Takutnya malah kalau belum maksimal itu jatuhnya malah tambah ngerusak ataupun bagaimana. Seperti itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, thank you for the question, Diparesa. Jadi yang pertama aku mau coba jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi terkait detail ya, apa kita perlu ngedetailin gitu suatu planning project. Jadi sebenarnya output dari planning sendiri itu tergantung projectnya. Kalau misalnya kayak produk kita pengen bikin produk digital nih, misalnya kayak waktu aku internship di Guardian Network itu kan outputnya itu ada namanya PRD, eh, Product Requirement eh, PRT Product Requirement Development. Jadi itu isinya ya workflow kayak benar-benar detail. Jadi tahap pertama kita bakal lakuin apa, tahap kedua kita bakal lakuin apa itu memang detail. Tapi kalau memang beberapa project misalnya seperti public event itu paling kan proposal ya, proposal terus juga memang kalau misalnya public event nggak terlalu detail gimana karena bisa jadi eh, narasumbernya belum ditentukan misalnya atau tempatnya belum ditentukan tapi at least sudah ada scope-nya. Jadi kayak misalnya itu dia kita tentuin undangannya maunya mahasiswa. Jadi kita udah tentuin oh undangannya harus mahasiswa, nggak boleh misalnya masyarakat umum atau nggak boleh pekerja. Jadi scope-nya itu udah ditentuin di dalam proposal itu. Jadi output dari planning itu harus ada dokumen, harus ada memang kayak guideline apa yang bakal kita lakuin di tahap execute nantinya. Jadi semakin detail sebenarnya semakin bagus, tapi itu disesuaikan lagi sama project-nya. Kalau misalnya kamu memang project apa namanya kayak public event ya kayak yang sempat aku tadi bilang karena nggak sometimes public event itu nggak baku banget ya kadang bisa ada terjadi mau kita masukin nama narasumber dan sebagainya ternyata ada perubahan dan sebagainya jadi kita nggak terlalu fix tapi untuk jumlah kuota terus lingkupnya itu mesti fix sih harus kita detailin juga terus tahap-tahapan kayak kalau di public event kan seharusnya tahapannya nggak ribet ya workflow-nya model rundown acara aja jadi itu juga harus didetailkan juga mungkin di misalnya di tahap pembukaan kita bakal ada ngadirin apa pembukanya misalnya ada hiburannya atau sebagaimananya itu kalau bisa sih detail mungkin terus yang tahapan kedua pertanyaan kedua tadi terkait deadline ya
itu lagi-lagi tergantung sama project-nya. Jadi kalau misalnya kita project ngembangin produk digital, itu kan ada, kita biasanya pakai framework misalnya Scrum, misalnya kita mesti bahasa-bahasa, mereka tuh pakai metodologi agile. Jadi nggak perlu perfect, yang penting kelar. Itu kunci mereka. Kalau deadline-nya segini, ya udah kita rilis produk, ntar lihat feedback konsumen, terus kita perbaikin, revisi, udah baru kita keluarin gitu rilisan terbarunya yang asli kita perbaikin. Itu kalau produk digital yang memang keberlanjutan itu kan masih terus berlanjut gitu. Produknya nggak cuma sekali kita rilis doang. Bedanya kalau public event atau produk fisik, ketika kita handle project begitu kan itu sekali doang keluarnya, otomatis kita harus make sure memang harus tunggu sampai sesempurna mungkin produk itu supaya kita bisa di notice gitu sama orang-orang. Misalnya kita mau bikin produk apa ya, produk fisik aja, mau bikin meja aja misalnya, meja kalau misalnya nggak perfect, nggak sesuai gitu, masih ada yang kurang-kurang, ya siapa yang mau beli gitu-gitu. Juga kalau misalnya public event, kalau misalnya public event kita pengen bikin acara, udah deadline nih, kamu bikin deadline terlebih kalau misalnya udah bikin undangan kan, udah bikin undangan, misalnya di Parsa udah bikin undangannya di tanggal 18, tiba-tiba wah belum siap, kita molorin dikit deh, ya itu kan menurut aku sih salah satu tanda-tanda project yang failed, ya artinya dia keluar dari deadline gitu. Tapi kalau memang deadline-nya belum diumumin, belum ada yang tahu, itu depend dari tim kita sendiri. Terus juga misalnya memang perlu disempurnakan, ada kita ngukur impact-nya juga sih kalau aku. Misalnya kalau kita laksain sekarang, impact-nya gimana nih? Terlalu banyak kekurangan, nanti kalau nggak ada lagi yang mau join gimana? Tapi kalau misalnya memang impact-nya nggak seberapa, ya udah kita jalanin aja, nggak usah tunggu perfect gitu. Karena ya kalau kata orang-orang, perfect itu nggak ada yang sempurna. Kalau kita nunggu produk perfect itu susah, soalnya market kan juga kan terus berkembang. Kalau misalnya contoh ininya aja, kalau kalian lihat konten-konten di TikTok atau di Instagram, ada yang bagus, followersnya sedikit, gitu, engage-nya sedikit, ada yang biasa aja, tinggi. Jadi ya, kalau menurut aku sih, sebenarnya disesuaikan ke project-nya lagi, tapi yang nggak usah terlalu nunggu sempurna. Tergantung gimana misalnya di Paresa mendefinisikan impact-nya tadi, dampaknya. Kalau misalnya mau dilanjutin, mau tetap jalan sesuai deadline yang ada, dengan kekurangannya, impact-nya gimana? Kira-kira besar nggak? Kalau kecil aja ya udah jalanin aja, execute aja. Kalau misalnya memangnya impact-nya ternyata besar, ya udah mau nggak mau kita molor dikit deh. Gitu. Semoga membantu ya. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadila atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Dipa Resa atas pertanyaannya ya. Selanjutnya ada Kak Nafesha Amrina, boleh silakan bertanya langsung kepada Kak Nadila. Silakan. Terima kasih banyak Kak Lulu atas kesempatannya. Kak Nadila, saya izin bertanya. Pastinya dalam ketika kita nanti membuat planning, details planning, apalagi untuk kami yang atau saya sendiri yang baru mencoba beberapa project dan belum terbiasa untuk membuat planning secara rinci, pasti ada sesuatu hal yang tertinggal gitu. Dan ketika nanti pas tahap executing, baru oh ternyata ini tidak aku cantumkan dalam planning gitu, dan itu ada hal-hal penting yang tidak aku cantumkan dalam planning seperti itu. Nah, mungkin bagaimana ya Kak, kalau misalkan menurut pendapat Kakak, ketika kita nanti menghadapi situasi seperti itu. Makasih banyak Kak. Oke, makasih Nafesha. Jadi sebenarnya ya tadi sempat ada yang aku lupa, kayak kelewat kebahas masalah apa ya namanya, scope creep gitu. Scope creep itu kayak sebenarnya kita udah tentuin ya di awal planning kita, goal kita pengen ngapain aja itu sudah ditentuin, terus tiba-tiba ada stakeholder lah misalnya malah minta tambahan scope gitu. Yang awalnya kita pengen misalnya ngundang mahasiswa aja, minta masyarakat umum, otomatis kita bakal berubah lagi ke bawah-bawahnya planningnya. Jadi itu pentingnya tadi kata expert project management di luar sana, initiate properly, plan carefully. Jadi plan itu memang harus hati-hati. Kalau bisa jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan otomatis yang di bawah-bawahnya ini kita bakal
entah itu bakal molor waktunya atau bakal over budget, itu dia tadi masalahnya. Cuman kalau memang terlanjur nih, jadi kalau kata orang-orang project manager itu ada 3 resource ya, yang paling penting time itu yang pertama, terus yang kedua SDM-nya, terus yang ketiga budgetnya. Kalau misalnya yang kelupaan apa ya, misalnya salah satu di antara ini nih, kita perlu nambah orang, nambah SDM, otomatis pertimbangannya antara budgetnya yang mau ditambahin atau kalau misalnya kita tahan nggak nambah orang, otomatis waktunya kan yang bakal diperpanjang, deadline-nya bakal lebih panjang. Nah, itu sih yang salah satu cara mengatasi kalau ada ketidaksesuaian di dalam planning project management. Jadi tergantung, misalnya contoh hal yang dilupakan. Nah, Vesya tadi dalam planning apa misalnya? Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Mungkin misalkan kayak persiapan acara hari H gitu Kak, kayak nanti mungkin mempersiapkan kalau misalkan dalam project yang event gitu mungkin pada hari H belum menghubungi apa namanya vendor gitu terkait barang-barang yang digunakan di hari H seperti itu. Nah, itu kan makanya pentingnya kita tadi skala prioritas. Itu seharusnya kan kita apa ya? Kita tentuin di awal. Itu harus kita do first, kita lakuin. Apalagi kalau misalnya kayak barang-barang itu perlu perlu apa namanya? Pemesanan, kayak pengadaan barangnya dan sebagainya. Jadi itu pentingnya yang skala prioritas tadi, mestinya kalau kita ngubungin di vendor itu harus kita lakuin pertama do first untuk make sure planning project kita yang kita handle bakal berjalan sesuai yang kita tentuin di awalnya, jadi bakal proper dan efektif. Tapi ya balik itu lagi, kalau misalnya memang lupa nih tiba-tiba hari H, kan ya otomatis 3 resource itu yang dimainkan tadi, yang kayak sempat aku mention, antara SDM, time, sama budget. Misalnya memang nggak siap, otomatis deadline-nya diundur. Misalnya nggak siap sama sekali nih, nggak, event ini nggak bisa berjalan tanpa vendor ini, tanpa ada persiapan bank ini, gagal. Ya udah, mau nggak mau kan deadline-nya harus diundur gitu. Atau misalnya kita punya budget lebih, mau nggak mau budgetnya yang di apa ya, kita mainkan, otomatis bisa udah kita cari vendor lain yang langsung hari ini siapa yang bisa nyediain barang untuk kegiatan kita hari ini, untuk di hari H siapa yang bisa langsung nyediain 3 resource itu sih. Atau ya mungkin SDM-nya siapa yang bisa bantu. Kalau dari aku sejauh ini pengalaman aku itu sih, tiga resource itu yang perlu kamu mainin ketika kamu ngadepin kesulitan dalam ketika ada kesalahan gitu ya, ada scope creep tadi di dalam planning project management. Oke, semoga membantu ya Nafesya jawaban dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Nadila atas jawabannya dan pertanyaan dari Kak Nafisya. Selanjutnya ada Kak Naftadila. Boleh silakan Kak disampaikan langsung pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Lulu atas kesempatannya. Jadi aku izin bertanya nih Kak ke Kak Nadila. Jadi kan tadi disampaikan bahwa dalam project management itu salah satu dalam planning itu hal yang paling penting itu adalah menentukan resource atau salah satunya itu sumber daya manusia kan Kak. Nah, kadang sebagai project leader aku sendiri pengalaman aku suka bingung saat menentukan sumber daya manusia itu sendiri, yang mana terkadang ada satu orang yang memang dia skill-nya bagus, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari teamwork-nya itu dia rada kurang, dan satu lagi teamwork-nya oke, tapi dia memang skill-nya itu masih kurang. Nah, kadang di situ apa ya, suka bingung gitu Kak. Nah, mungkin Nafta cukup penasaran nih kalau dari Kakak, kalau seandainya terjebak di situasi seperti itu, kira-kira Kakak gimana? Mungkin Nafta penasaran gitu sama perspektif Kakak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Nafa. Jadi kalau aku sendiri ya pastinya sering banget sih nemuin yang masalah gitu, itu bukan, itu lumrah lah ya, biasa banget kita temuin. Cuman kalau itu tadi dia pentingnya kita resource planning gitu.
misalnya nyesuaiin skillnya dan apa disesuaiin sama project yang kita butuhin. Kalau aku sendiri nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mengharapkan kesempurnaan dari tim-tim aku ya tau lah orang ini pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Jadi aku sendiri tuh suka banget ngambil kutipan dari Jack Ma, katanya kalau tempat kerja itu ya kayak kebun binatang, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang kreatif, ada yang kurang kreatif, dan itu it's just normal gitu. Itu itu bagian dari apa ya, dari lingkup kerja, dan aku coba terapin. Aku juga mandang rekan-rekan kerja aku, anggota tim aku tuh juga biasanya tuh gitu. Jadi aku nggak terlalu, oh kamu kan hebat ini harus bisa begini-begini, tapi ya aku coba alternatif lainnya. Kayak, makanya aku perlu list skill-skill mereka. Mereka misalnya nih di IT ya, misalnya waktu aku handle project IT misalnya, dia bisa misalnya dia ini posisinya sebenarnya saat ini bagian coding-coding nih, misalnya front end, tapi di samping itu dia juga bisa desain. Terus aku minta tolong sama tim desain, kok sama hasilnya. Jadi aku minta minta tolong dulu deh sama yang lain yang bisa desain juga, gimana caranya. Aku sih tipe orang yang kayak gitu, yang nggak terlalu terlalu menuntut banyak dari tim aku. Misalnya memang mereka, apalagi kalau aku tahu mereka ada urusan lain, ada urusan pribadi mungkin yang harus diprioritaskan dari pekerjaan. Jadi itu pentingnya tadi resource planning ya, kita list skill-skillnya Nova. Jadi kita bisa minta, mungkin bisa bisa setting ulang, mungkin yang ini untuk posisi ini kita kita ganti gitu, sama yang lain juga bisa kok buat desain, ya udah sih ini aja yang kita geser buat bantu kita. Gimana? Dapat nggak? Apa? Ya, oke Kak, cukup dapat sih Kak. Berarti kayak kita pentingnya mengatur ulang lagi gitu ya Kak, resource planning ya. Iya, skillnya harus kita benar-benar list, nggak cuma yang mereka tawarin kayak yang di aku mention kan. Biasanya kalau kita open posisi nih, siapa yang mau di posisi desain, siapa yang mau di posisi misalnya front end, back end, UI, UX, terus mereka langsung nawarin skill mereka berdasarkan apa yang kita offer. Tapi kita nggak tahu skill di samping itu, siapa tahu mereka bisa yang lain-lain, dan itu bisa kita pakai gitu, bantu untuk project kita. Oke, Baik thank Kak. you, Nafa. Iya Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Nadila yang sudah menjawab pertanyaan dan juga Kak Nafta. Selanjutnya untuk Kak Dimas dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Kak Nadila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Gali Saputra, bisa dipanggil Gali. Jadi untuk pertanyaan saya mungkin a little bit out of the box, but masih relate dengan planning. Jadi saya izin bertanya, Kak, ketika kita melakukan sebuah project yang bekerja sama terkait project tersebut dengan mitra yang lain, pasti ada sebuah planning untuk timeline bekerja sama. Jadi ada timeline untuk menghubungi mitra tersebut, bisa bekerja samanya sampai kapan. Semisal kita sudah follow up dan reach out pihak mitra ini beberapa kali dan melalui berbagai aspek, dari mulai Instagram, Gmail, dan lain sebagainya, tapi masih belum ada konfirmasi terkait pihak sana, Kak, terkait dengan project ini. Tapi timeline yang kita buat ini sudah melewati jadwal dari yang kita planningkan sebelumnya. Menurut saran dari Kakak, bagaimana terkait dengan permasalahan ini? Karena pihak mitra tersebut hanya pihak mitra tersebut yang sesuai dengan tema yang akan kita dengan tema project yang akan kita realisasikan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas. Ini kurang lebih pertanyaan sama kayak yang sebelumnya tadi ya, siapa? Aku lupa, sorry. Jadi ya resource itu kan ada 3. Balik lagi, itu lagi yang mau aku bahas. Tinggal Dimas mainin antara SDM-nya, budgetnya, atau waktunya. Misalnya memang mitra itu doang yang bisa nih kita pakai untuk project kita. Otomatis kalau misalnya masalahnya dia nggak bisa dihubungin, terus itu responnya lambat, tapi Dimas tahu dia bakal jawab suatu saat nantinya, mungkin salah satu saran aku ya udah mau nggak mau kan kita luangin waktunya, maksudnya waktunya diperpanjang lagi dari deadline yang ada, atau misalnya budgetnya lebih, ya kita coba cari mitra yang lain misalnya memang yang lebih bisa
kita ajak kerja sama gitu, atau SDM-nya yang lebih ya kita coba supaya kalau pengen ini ya, pengen deadline-nya tepat waktu, terus nggak mau over budget, otomatis yang kita otak-atik ini di SDM aja, gimana kita bisa mengkerahkan SDM kita supaya bisanya menghubungi tadi mitranya, atau kalau memang memungkinkan cari mitra lain, kita cari koneksi lain. Jadi setiap SDM yang ada ini dibagi-bagi tugasnya untuk coba dong cari koneksi, coba cari mitra yang lain-lain, siapa tahu bisa menggantikan mitra yang ada. Atau ya itu tadi, kalau misalnya mau proyeknya nggak apa-apa masih melebihi deadline, ya otomatis waktu yang kita korbankan. Jadi dia harus molor gitu, nggak on time. Atau budget yang dikorbankan itu sendiri lagi terserah dari kesepakatan di tim project manajemennya. Jadi project manager, posisi project manager atau project leader ya memang dia sebagai leader, sebagai yang manage, tapi lagi-lagi decision making kan dibuat berdasarkan alasan-alasan yang rasional yang ada di tim itu. Jadi di make sure lagi kalau memang impact-nya lebih bagus kita tetap pakai mitra itu, nggak apa-apa kita nggak on time, ya udah otomatis waktu yang kita korbanin. Tapi kalau misalnya memang kita butuh itu on time, projectnya jangan sampai molor, jangan sampai over budget, otomatis gimana caranya kita bisa ngubungin ini, ya mungkin kita korbanin SDM-nya bakal kerjanya di push lagi gitu, lebih berat lagi, gimana caranya kita bisa ngontak si mitra ini. Oke, gimana Dimas? Dapat nggak? Baik Kak, dapat banget. Terima Oke. kasih banyak Kak atas saran-saran yang diberikan. Oke, thank you Dimas. Oke, thank you buat Kak Nadila atas jawabannya dan Kak Dimas atas pertanyaannya. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan dari Nisrido ya Kak. Which one do you prefer? Yang penting kelar atau perfectionist over everything? Thank Oke, you. itu balik lagi ke masalah sesuaiin projectnya. Kalau projectnya kita ngembangin produk digital, pasti yang penting kelar dulu, karena ngikutin perfect nggak bakal ada perfectnya. Produk digital kan concernnya ke trend market ya, jadi kita harus empathize ke konsumen gitu. Ya nggak bakal ada habisnya, kita nggak bisa nungguin perfectnya, otomatis yang penting kelar, dapet feedback, oh itu konsumen maunya begini, ya udah kita revisi sesuai maunya konsumen, baru kita rilis lagi. Tapi kalau memang misalnya project event, aku sih prefer misalnya, apalagi apa ya, contoh public eventnya misalnya konser nih, kita jadi penyelenggara konser, yang bagusnya sih memang yang perfect lah, karena kalau misalnya orang tiba-tiba datang ngelihatnya nggak sesuai ekspektasi, next-nya ini kan berkelanjutan nih, kita bakal handle project next-nya, orang nggak bakal mau datang gitu. Salah satu contoh apa ya, produk fisik juga yang menerapkan itu punya, kalau nggak salah itu punyanya ini Jeff Bezos ya, Amazon, yang dia bikin Kindle itu dia bikin perfect dulu, jadi yang lain pada ngembangin handphone segala macam mungkin modelnya ya kayak gitu, asal kelar, lihat apa namanya, lihat feedback dari konsumen gimana, terus mereka bikin produk baru, ngikutin saran dari konsumen, rilis produk baru. Tapi waktu dia bikin, si Jepes bikin Kindle, itu nggak, Kindle kalian tahu kan ya, yang untuk baca model gitu, itu nggak pakai begitu proses, dia lebih kayak waterfall, yang nunggu nunggu itu jadi perfect, benar-benar sampai pantas menurut dia, oke, kita rilis produk ini. Dan akhirnya waktu dia rilis, benar aja itu benar-benar spreadnya cepat banget, karena orang ngeliat begitu bilang wah ini bagus, langsung langsung apa ya, langsung menyebarkan ceritanya kalau misalnya bagus gitu. Bedanya kalau misalnya kita ngerilis produk yang biasa aja, terus itu di next-nya mungkin kita bakal lakuin perbaikan, tapi orang yang sudah ngerasain seri produk yang biasa aja ini bakal apa ya, bakal malas nyoba lagi meskipun ada perbaikannya, karena udah ngerasain gitu. Itu salah satu keuntungan kalau kita memang nunggu perfect dulu, produk yang mau kita, project yang pengen kita kelarin itu perfect dulu, hasilnya nanti bakal lebih apa ya, lebih cepat meluasnya, tersebar cerita bagusnya, karena orang-orang pasti bakal gitu, oh itu bagus, itu keren, dibanding kalau kita berdasarkan kayak ikut model Scrum atau Agile tadi, tunggu perfect dulu,
Ya itu tadi, misalnya ada kebetulan orang yang sudah ngerasain versi sebelumnya, meskipun ada nih yang datang, ini yang versi barunya udah bagus loh, pasti ada rasa males lagi, udah pernah ngerasain versi sebelumnya, gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti lagi-lagi tergantung projectnya dulu ya, Kak. Iya, benar, tergantung Nggak bisa projectnya. disamaratain semuanya. Iya. Oke. Teman-teman masih ada waktu untuk sesi Q&A, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Nadila. Boleh langsung aja untuk raise hand. Masih ditunggu ya teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mumpung bisa bertanya langsung nih ke Kak Nadilanya. Oke, itu tadi ya mungkin kenapa aku banyak bawa kalian exercise sedikit-sedikit, karena itu dia nyesuaiin projectnya. Memang kita ngerjain project planning, project management maksud aku, itu benar-benar berdasarkan projectnya. Makanya di awal aku bilang jangan berdasarkan hafalan, itu semua berdasarkan gimana caranya kita bisa nerapin aspek, ya, mempertimbangkan aspek ini, menerapkan framework ini untuk project kita. Itu berdasarkan berdasarkan memang feeling personal kita terhadap project yang kita handle. Kalau misalnya memang kita, kayak masalah tadi aja, waktu nentuin skala prioritas, ada yang naruh beli kamera DSLR dianggap penting gitu kan, meskipun sebenarnya nggak urgent, jadi tetap di delegate. Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak penting, karena kita punya goal yang berbeda. Goalnya dia mungkin buat next bakal kepake, bakal punya impact besar nih kalau kita beli. Kalau bagi aku enggak, jadi disesuaikan sama tujuan dari projectnya lagi. Oke, Kak. Mungkin karena ini udah pada selesai ya nanyanya, atau mungkin Oke. mau tanya secara personal kali ya, Kak? Melalui Oke. LinkedIn gitu. Oke. Oke, boleh juga. Boleh, Tapi Kak, disebutin username LinkedIn-nya, barangkali Kakak bakal bertanya secara personal. Oke, nama asli aku ya, akun LinkedIn-nya Nadila Sylvia, NADILLA SYLVIA. Oke, itu Ya, ya aku rasa teman-teman ya, jadinya. aku rasa teman-teman di sini udah paham, udah keren-keren banget sih tadi waktu coba present di tahap exercise. Udah good job, well done. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Nadila untuk jawaban-jawabannya, dan terima kasih juga untuk pemaparan materi yang benar-benar super insightful dan interaktif banget nih sama teman-teman semuanya. Oke, anyway Makasih juga. ada ya sama-sama Kak. Anyway ada sedikit kenang-kenangan nih dari kami dalam bentuk e-sertifikat. Kak, boleh operator diperlihatkan e-sertifikatnya? Ini dia Kak. Aku izin mendokumentasikan sesi ini ya Kak. Untuk dokumentasi boleh, untuk operator dibantu mendokumentasikan dan aba-aba. Silakan. Baik, mungkin dalam hitungan ketiga ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, sudah. Baik, terima kasih operator. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, mungkin kurang lengkap nih kalau kita belum ada sesi foto bersama bareng Kak Nadila Sylvia. Nah, buat teman-teman yang masih off cam, boleh nih di on camin dulu buat foto bareng Kak Nadila. Yuk teman-teman on cam dulu yuk. Masih ada beberapa yang off cam. Masih kita tunggu untuk on cam untuk foto bersama Kak Nadila. Oke, untuk kakak operator boleh diambil alih untuk sesi foto bersamanya. Oke, mungkin aku langsung hitung aja ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih operator. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Nadila sudah menyempatkan hadir di kelas Jago Jam pada hari ini dan meluangkan waktunya di akhir pekan nih, padahal ini lagi weekend ya Kak. Oke. Untuk Kak Nadila dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting apabila ada kegiatan berikutnya ya Kak.
Terima kasih banyak Kak Nadila. Oke, izin live duluan ya. Iya Kak, silahkan. Oke teman-teman. Sekarang aku mau info ini untuk assignment-nya. Untuk assignment, kalian bisa akses di link yang ada di share screen atau yang sudah di-share oleh operator di kolom chat ya. Untuk deadline-nya ada di hari Senin 20 Februari 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelumnya aku mau nanya dulu nih, testimoni kelas pada hari ini gimana nih teman-teman? Apakah seru atau kurang greget atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget nih ngomong di kolom chat buat jadi bahan evaluasi untuk kita juga nih ke depannya. Gimana nih teman-teman kelas hari ini? Seru banget Kak, mudah diaplikasikan, seru. Wih. Ayo udah pada paham ya materi yang disampaikan sama Kak Nadila. Wih. Siap banget nih untuk mengerjakan tugas ya, karena udah pada paham. Oke. Oke, sekarang boleh operator untuk di next slide. Nah, sekarang sebelum berakhir, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link kehadiran, karena kemarin ada beberapa yang hadir dan aktif, tapi lupa untuk mengisi link kehadiran. Kan sayang sekali ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengisi link kehadiran, boleh sekarang juga untuk diisi biar nggak lupa. Dan aku juga mau ngingetin, next class Project Management bakal diadain di hari Senin, tanggal 27 Februari, jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa buat masukin jadwalnya di Google Calendar, di Notion, atau apapun planner yang biasa kalian gunain ya. Oke, jadi karena tadi di awal kita mulai dengan berdoa, alangkah lebih baiknya kita mengakhiri kelas juga dengan berdoa ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kelas Project Management Week ketiga hari ini. See you on the next class and happy weekend guys. Silakan boleh meninggalkan ruang Zoom meeting dan happy weekend.